Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga. Yang akan kita bahas topik kali ini adalah paket simulasi TKA yang mana merupakan paket simulasi paket ketiga ya. Dan ini adalah part kedua teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen nonton part satunya silahkan tonton dulu part satunya. Kemudian boleh langsung ke part 2. Kita langsung ke soalnya saja. Diberikan tiga bilangan X, Y, dan Z, rata-rata ketiga bilangan tersebut sama dengan 70. Dua bilangan kedua ditambah 12. Oke, kita langsung tulis saja ya, biar kita menghemat waktu. Di sini katanya ada tiga bilangan, yaitu X, Y, Z. Kemudian ketiga bilangan tersebut rata-ratanya sama dengan 70. X bar sama dengan 70. Rumus dari X bar itu sama dengan banyak data dibagi jumlah data dibagi banyaknya data. Maka kita tambahkan X tambah Y ditambah Z nilainya dibagi dengan 3. Ingat ya bahwa si X barnya nilainya sama dengan 70. Maka kita langsung ganti aja 70 ya. Jadi kita kali 3, jadi nanti 210 sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian di situ kita punya katanya dua bilangan kedua ditambah 12. Bilangan kedua di sini adalah Y. Berarti dua bilangan, dua kali bilangan kedua berarti 2Y. Ditambah 12, tambah 12 akan sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Maka akan sama dengan X tambah Z ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Kita jadikan bentuk persamaan yang variabelnya di sebelah kiri semua ya, berarti nanti X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 12 ya. Ini persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dua kali bilangan pertama ditambah dua kali bilangan pertama ditambah bilangan ketiga berarti 2X ditambah Z akan sama dengan 3 kali bilangan kedua atau 3Y ditambah 1. Nah, ini kita sederhanakan juga. Jadinya nanti 2X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 1 ya. Ini persamaan yang ketiga. Oke. Dari persamaan 1, 2, dan 3 kita bisa lakukan eliminasi terlebih dahulu ya. Kita lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2 dulu ya. Karena persamaan 1 dan 2 dan 3 itu X-nya udah sama semua ya. Maka kita hilangkan X-nya aja. Yaitu kita punya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 210. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 12. Kita kurangi teman-teman. X dikurangi X habis, Z dikurangi negatif 2Y. Y dikurangi negatif 2Y, maka hasilnya adalah 3Y. Z dikurangi Z-nya habis, 210 dikurangi 12 sama dengan 198. Maka Y-nya akan sama dengan 198 dibagi dengan 3. Nilainya akan sama dengan 66 teman-teman. Jadi Y-nya sama dengan 66. Itu kita bisa lakukan eliminasi berikutnya, yaitu kita eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Maka kita akan punya persamaan 2 itu isinya X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 12. Kemudian 2X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 1. Karena udah sama, Z-nya kita langsung kurangi aja. X dikurangi 2X negatif X, negatif 2Y dikurangi negatif 3Y, maka jadi plus Y. Z kurangi Z 0 ya, 12 kurangi 1, 11. Nah, karena kita udah punya nilai si Y-nya, maka kita bisa substitusikan si Y-nya ke, ini persamaan yang keempat lah ya, ke persamaan 4. Maka negatif X tambah Y sama dengan 11, negatif X ditambah 66 sama dengan 11. Maka negatif X sama dengan 11 dikurangi 66. Maka negatif X sama dengan negatif 56.
5, sehingga X-nya pasti 55 teman-teman ya. Nah kalau sudah berarti kita tinggal cari nilai Z-nya, yaitu kita tinggal tambahkan aja. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 210 kan, dari pernyataan persamaan nomor 1. X-nya 55 ditambah Y-nya 66, Z-nya sama dengan 210 ya. Jadi Z-nya sama dengan 210. Ini 55 tambah 66 itu 121 ya. Maka nilai Z-nya sama dengan berapa ini? 89 ya. Oke, gitu ya. Nah, tinggal kita cek pernyataan yang pertama, teman-teman ya. Pernyataan pertama katanya Y dikurangin X sama dengan negatif 11. Maka Y-nya kita punya 66. Dikurangi 55 sama dengan 11. Maka pernyataan pertama salah. Kita lanjut di pernyataan yang kedua. X ditambah Y itu katanya 121. Ini betul ya, karena X-nya 55, Y-nya 66, maka kalau dijumlah 121 gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Di nomor 3 itu X ditambah Y dikurangi Z itu sama dengan 55 ditambah 66 dikurangi 89 ya. Ini berarti 121 dikurangi 89. Maka nilainya sama dengan 32 ya. Berarti ini betul pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang keempat, Z kuadrat dikurangi X kuadrat. Aduh, ini gede berarti ya. Z-nya berarti 89 kuadrat dikurangi X-nya 55 kuadrat. Ini 89 kuadrat itu sama dengan 7.921 ya. Dikurangi 3.025. Maka nilainya akan sama dengan 4.896. Berarti ini juga betul. Kemudian pernyataan yang terakhir, pernyataan yang nomor 5. Itu katanya Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Y-nya 66 kuadrat dikurangi 55 kuadrat. Maka nilainya akan sama dengan 4.366 ya, yang ininya. Ini 3.025. Maka nilainya sama dengan 1.331. Berarti pernyataan untuk yang nomor bagian kelima itu salah ya, sehingga jawaban yang tepat pada nomor 7 adalah poin 2, 3, dan 4. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya, tapi saya rapikan dulu yang ini ya. Sebuah proyek yang dikerjakan oleh Endang dan Hilwan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari. Berarti kita misalkan Endangnya E, Hilwannya H, dan satu laginya tuh Tata ya. Tatanya itu T. Berarti 1 per T, satu pekerjaan dapat diselesaikan. Ini 1 per E dulu ya. 1 per E ditambah 1 per T. 1 per H maksudnya. Itu sama dengan 1 per 40. Kemudian berikutnya katanya kalau dikerjakan oleh Hilwan atau 1 per H tambah 1 per T Tata sama dengan 1 per 30. Kemudian kalau dikerjakan oleh Endang dan Tata selesai dalam waktu 24 hari. T 1 per E ditambah 1 per T sama dengan 1 per 24. Ini kita jadikan persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita bisa lakukan eliminasi saja teman-teman ya, seperti biasa aja. Karena ini bentuknya soalnya kebetulan soal-soal seperti ini ya. Kita bisa langsung eliminasi persamaan berapa ya? 1 dan 2 dulu kali ya. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa dapat 1 per E ditulis dulu, 1 per H sama dengan 1 per 40. Kemudian di sini 1 per H ditambah 1 per T sama dengan 1 per 30. Kita kurangi teman-teman ya. Kalau kita kurangi 1 per H nya habis, berarti nanti sisanya 1 per E dikurangi 1 per T, nilainya sama dengan 1 per 40 dikurangi 1 per 30. Kita samakan penyebut, jadinya berapa ini ya? 40, 120 aja ya. 120 bagi 40 kan 3 ya. Dikurangi dengan 4. Maka 1 per E dikurangi 1 per T sama dengan negatif ini ya, negatif 1
1/120. Ini persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan yang keempat, ini kita bisa eliminasikan lagi, yaitu eliminasi, agak ke atas saja ya, biar penuh. Eliminasikan persamaan 3 dan 4. Karena kebetulan udah sama-sama E, sama-sama T ya. Ini berarti 1/E ditambah 1/T sama dengan 1/24. Persamaan 3-nya. Persamaan yang keempatnya itu 1/E dikurangi 1/T sama dengan 1/120 ya, negatif. Kita tambah atau kurangi bebas ya, kita kurangi aja. Berarti 1/E-nya habis, maka jadi 1 dikurangi negatif 1/T, maka jadi 2/T sama dengan 1/24. Ini negatif kali negatif jadi positif ya, 1/120. Samakan penyebut di 120. Ini berarti 120 bagi 24 itu 5 ditambah 1, ini 2/T ya, maka sama dengan 2/T-nya 6/120. 6/120 itu 1 per berapa nih? 1/20 kali ya. 1 per kita bagi ya 1/20. 2/T sama dengan 1/20, maka 1/T-nya sama dengan 1/40 ya, kali silang. Ini persamaan yang pertama, informasi yang pertama. Kemudian kita bisa lanjut untuk mencari yang berikutnya dengan substitusi aja teman-teman ya. Substitusikan 1/T ke persamaan 4 misalnya. Maka nanti kita dapat 1/E dikurangi 1/T, 1/T-nya 1/40 sama dengan negatif 1/120. Maka 1/E-nya kan sama dengan negatif 1/120 ditambah dengan 1/40. Samakan penyebut lagi seperti biasa. Jadi 120, ini negatif 1, 120 bagi 40 sama dengan 3, 3 kali 1 jadi 3 ya. Di sini jadi 2/120. Kita bagi dengan 2, maka nilainya akan sama dengan 1/60 ya. Oke, kalau sudah kita tinggal nyari yang H. Untuk nyari yang H kita bisa gunakan ini kali ya, yang persamaan yang kedua. 1/H ditambah 1/T sama dengan 1/30. Kita bisa pakai T ya. Tadi sini 1/H tambah 1/T-nya sama dengan 1/40 sama dengan 1/30. Maka 1/H-nya sama dengan 1/30 dikurangi 1/40. Ini samakan penyebut. Jadi 120 ya. 120 bagi 30 4 ya. 20 bagi 40 sama dengan 3, maka 1/H sama dengan 1/120. Jadi si Hilman dapat menyelesaikan dalam waktu Hilwan ya, dalam waktu 140 hari. Sehingga pernyataan yang pertama ini salah ya, salah teman-teman ya, karena kan di sini Hilwannya bisa menyelesaikan dalam waktu 120 hari. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, proyek tersebut selesai dalam 40 hari jika dikerjakan sendiri oleh Tata. Tata itu 1/T. Tata itu 40 hari, berarti betul teman-teman. Kemudian pekerjaan tersebut selesai dalam 24 hari jika dikerjakan bertiga. Berarti untuk yang 2 benar ya. Untuk yang 3-nya kita hitung. Berarti 1/T ditambah 1/E ditambah 1/H ya. Nilainya akan sama dengan 1/T-nya 1 per berapa tadi? 1/40. E-nya 1/30. H-nya 1/120. Kita sederhanakan sama penyebut. Jadi 120, di sini pasti 3, di sini 4, di sini 1. Berarti 3 tambah 4 itu 7 tambah 1 8 ya. 8/120. Atau kalau sederhanakan jadi 1 per berapa nih? Maka kalau kita bagi, maka hasilnya sama dengan, kita bagi 8 tuh 1, 120 bagi 8 tuh 15 ya. Maka kalau bisa diselesaikan bareng-bareng atau bertiga, maka dapat selesai dalam waktu 15 hari. Otomatis ini salah ya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk di nomor 8 adalah salah, benar, dan salah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Dalam seleksi masuk perguruan tinggi atau PTN melalui jalur prestasi, calon mahasiswa yang memilih jurusan Saintek harus memiliki nilai rapot yang tinggi. Syaratnya adalah minimal
matematikanya 90, IPA-nya 85, serta jumlah 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai IPA tidak boleh kurang dari 445,00. Jika matematika X dan nilai IPA Y, sistem persamaan yang sesuai adalah, oke, berarti kita mulai dari paling kecil 90 ya. Kalau nilai itu secara umum itu kan pasti maksimal itu di 100 ya. Otomatis X-nya harus lebih dari sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 100 gitu teman-teman ya. Sedangkan untuk yang Y-nya atau yang IPA itu harus lebih dari sama dengan 85 dan harus kurang dari sama dengan 100 juga, karena kan nilai maksimal itu di 100 ya. Kemudian yang ketiga, jumlah dari 2 kali nilai matematika atau 2X ditambah 3Y itu tidak boleh kurang dari 445. Kalau tidak boleh kurang dari 445, otomatis tandanya harus lebih dari sama dengan. Maka otomatis jawabannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah, kita cek ya. Nah, ini teman-teman pas ya. Berarti jawabannya yang D teman-teman ya. Nih untuk soal nomor 9 tuh soalnya tipe soal HOTS tapi gampang ya ternyata ya. Kayak gitu ya. Kita lanjut nomor 10. Diberikan sebuah program linear sebagai berikut. Suatu jenis roti memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Otomatis kita bikin aja ya, ini tabelnya itu jenis roti 1 dan jenis roti yang kedua. Roti 1 membutuhkan 200 gram, tulis 200 saja ya, kemudian 25 gram mentega. Sedangkan jenis yang lain memerlukan 100 gram tepung dan memerlukan 50 gram mentega. Tersedia 5 kg, 5 kilo dibuat ke gram aja ya, jadi 5000 tepungnya, dan 1,25 mentega. 1,25 kalau dibuat ke kilo jadi 1250 ya. Dibuat ke gram maksudnya. Karena kan kalau ke gram pasti dia turun ya, kalau turun dikali. Kemudian sebuah roti jenis pertama memberikan keuntungan, maka fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu ada di angka fx, y sama dengan 2000. Oh, ini roti pertamanya X ya, maka 2000X ditambah 25.000Y. 25.000, 20.000 ini kurang satu ya nolnya. Mahal juga ya keuntungannya. Gede ternyata berarti. Oke, kita coba buat dulu persamaan yang atas. Yang pertama dia 200 sama 100 dan 5000, berarti yang ini kita buat roti 1 jadi X simbolnya, roti 2 jadi Y. Jadi 2000 X ditambah 200 X ditambah 100 Y itu tidak lebih dari kurang dari sama dengan 5000 ya. Oke, karena tersedianya hanya segitu gitu loh. Kemudian kita sederhanakan aja, kita bagi berapa ya, bagi 100 kali ya, jadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 50 gitu ya. Kemudian yang kedua 25 kilo 25 ya, 25 kilo, bentar 100 gram ya, 25X ditambah 550 teman-teman ya, ini salah kebanyakan nulis 50 berasan kok kegedean ya gitu loh. Kan ini 50Y kurang dari sama dengan 1250, kita bagi dengan 25, ini jadi X, ini jadi 2Y kurang dari sama dengan 50 lagi ya. Oke, setelah itu pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar, maka otomatis ini kan di konteksnya kondisi kehidupan sebenarnya, maka X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0 teman-teman ya. Berarti kita bisa cek X, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 50, ini benar ya. Ini juga benar, ini juga benar, maka pernyataan pertama betul. Kemudian pernyataan yang kedua, fungsi tujuan itu fungsi objektif ya, ini benar juga. Kemudian keuntungan maksimumnya di 750.000. Nah, untuk mencari keuntungan maksimumnya kita bisa bikin ini dulu, kita lakukan eliminasi dulu aja ya, biar nanti ketika kita menggambar nanti bisa kelihatan nanti nilai maksimumnya ada di mana.
Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu ya. Persamaan 1 tuh yang ini nih. Gitu loh. Nah, kalau misalnya melakukan eliminasi, kita anggap dia sebagai persamaan aja ya. Jadi 2x ditambah y sama dengan 50, ini jadi x tambah y tambah 2y sama dengan 50. Kita samakan dulu, atasnya kali 2 deh ya. Atas kali 2, bawah kali 1. Maka nilainya sama dengan 4x ditambah 2y sama dengan 100, kemudian x ditambah 2y sama dengan 50. Kita kurangi, 2y nya habis, 100 kurangi 50 jadi 50, 4 kurangi 1 jadi 3x, berarti x nya sama dengan 50 per 3. Oke, kalau x nya 50 per 3, y nya berapa gitu kan ya, jadi 2 tambah 2y sama dengan 50 ya, maka 2y nya sama dengan 50 dikurangi 50 per 3. Jadi 150 kurangi 50, 100 per 3, ini 2y, maka y nya sama dengan 50 per 3 juga teman-teman, berarti titik potongnya itu di 50 per 3 dan 50 per 3. Ini untuk titik potong antara dua garis tersebut. Oke, berarti tinggal kita gambar dulu. Sebelum gambar, kita cari titik potong masing-masing ya. Dari 2x tambah y sama dengan 50, berarti kalau x-nya sama dengan 0, di sini nanti y-nya akan sama dengan 50. Kalau y-nya 0, maka berarti x-nya akan sama dengan 50 bagi 2, itu 25 ya. Dengan cara yang sama, kita juga lakukan pencarian titik potong untuk yang x tambah 2y ya. X tambah 2y sama dengan 50. Ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 25. Kalau y-nya 0, maka x-nya 50. Oke, dari sini berarti kita bikin gambar. Ini jelek-jelek aja teman-teman ya. Di sini misalkan titiknya itu di 0,25 dulu. 25,0. 25,0 berarti kita yang ini dulu ya. Nah, y-nya di 50, berarti misalkan 50-nya di sini. Kita tarik garis. Tuh ya. Kurang. Itu. Kemudian ada garis lain yang ini ya. Ketika x-nya sama dengan 0, y-nya yang 25, berarti sini 25. Yang sininya 30, maka kita 50. Kita tarik garis lagi ke sini. Nah, sip. Karena semua tandanya kurang dari sama dengan di sini teman-teman ya, maka bilangan daerah penyelesaiannya itu akan ada di bagian bawah sini. Karena ada di bagian bawah sini, otomatis nanti daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh titik-titik, yaitu titik ini, titik ini, titik ini, dan titik itu. Nah, ini titik A di sini, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik D nggak usah dicek karena dia nilainya 0 per 0, pasti nilai paling kecil ya. Karena kita butuh maksimum, maka kita masukkan nilai titik-titiknya. Titik yang pertama itu kita ada di sini ya, titik A itu ada di 25,0. Kita substitusikan kepada fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu nilainya sama dengan, bentar ya. Di sini kan fungsi objektifnya nilainya sama dengan berapa tadi? 2000 ya. 20.000 x ditambah 25.000 y ya. Otomatis nanti kita bisa substitusikan y-nya 0, karena y-nya 0 nggak usah dihitung ya, maka f-nya sama dengan 20.000 dikali 25 teman-teman, maka nilainya sama dengan 500.000 ya. Ini untuk titik A-nya. Nah, berikutnya kita cari apa? Cari titik yang lain, yaitu titik B misalkan. Titik B yang kita udah punya, titik B itu titiknya di ini 50 per 3, 50 per 3. Kita substitusikan, berarti 20.000 dikali 50 per 3 ditambah 50 per 3 dikali 25.000. Jadi ya, karena kebetulan ini sama-sama ada 50 per 3-nya teman-teman ya, maka otomatis saya benerin dulu yang ini ya. Maka otomatis kita bisa keluarkan 5 per 3-nya. 5 per 3 sama dengan, di sini berarti dikali dengan 20.000 ditambah 25.000
ribu ini pakai konsep distributif ya. 20 tambah 4, 25 jadi 45 ya. Nah, nanti 45.000 dibagi dengan 3. Maka sama dengan 15. Benar ya? Dikali dengan 150.000 ya. Iya benar. 15.000. Nanti dikali dengan 50 ya, lupa saya. Nanti dikali dengan 50, maka sisanya nilainya sama dengan 750.000. Maka otomatis kita cek juga yang C ya, barangkali yang C-nya betul. Titik C itu ada di 0,25. Berarti X-nya 0 ditambah 25.000 dikali 25. Nilainya sama dengan 625.000. Otomatis yang maksimum ada di sini betul teman-teman ya, di bagian titik B. Maka nilai yang ketiga juga betul. Kemudian agar keuntungan maksimum, maka perlu dibuat roti pertama sebanyak 10 dan roti kedua 20. Ini salah ya, karena yang tepat itu bikinnya 50/3 untuk roti pertama, untuk keduanya itu 50/3 juga. Berarti jawaban yang tepat hanya terjadi di poin A ya, yaitu 1, 2, dan 3 saja. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut di nomor 11. Sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan berapa? Yang mana? Nah, untuk menentukan yang ini, pertama kita cek dulu A-nya itu lebih dari 0 atau tidak. Karena A-nya lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka otomatis di poin A itu salah ya. Kemudian poin D juga salah. Gitu ya, berarti tinggal lanjut yang lain. Kalau misalnya kita udah tahu titik ininya, maka kita coba cari. Di sini kita nggak punya ini teman-teman ya, nggak punya titik titik-titik yang ada di sampingnya itu loh. Maka otomatis kita nggak usah cari titik potong pada sumbu Y-nya, titik potong pada sumbu X-nya, kita carinya titik potong pada sumbu Y aja. Titik potong sumbu Y artinya ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Kita bikin X-nya 0, maka Y sama dengan 0, dikurangi 3 kali 0 ditambah 4, maka Y-nya sama dengan 4 ya. Otomatis titiknya ada di 0,4. Berarti dia akan memotong di sumbu Y-nya di titik 4. Kemudian kita harus cek juga nilai diskriminannya, D-nya. D itu B kuadrat min 4AC ya. Otomatis karena dia B kuadrat min 4AC, kita cari kondisinya tuh apakah dia memotong, menyinggung, atau tidak menyinggung atau memotong gitu. Nah, tinggal kita masukin. Kalau di sini kan berarti A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 3 ya. Dan C-nya sama dengan 4. Berarti kita bisa tulis jadi tadi B-nya negatif 3 ya, negatif 3 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali 4. Sama dengan 9 dikurangin 16, otomatis negatif 7 ya. Karena negatif 7 dikurang dari 0, maka kurva tidak memotong, bahkan menyinggung sumbu X. Otomatis dia nanti bentuknya ngambang gitu loh. Berarti ini bukan, karena dia memotong. Kemudian dia juga yang ini bukan ya, karena dia kok malah kurvanya puncaknya di 4 gitu. Nggak mungkin, karena dia tuh memotong sumbu Y-nya tuh bukan di puncak gitu loh. Kemudian kalau yang ini berarti tepat yang E ya, karena gambarnya tepat banget, dia memotong di sumbu Y-nya di 4, kemudian dia ngambang gitu, dia tidak menyinggung bahkan memotong. Berarti jawaban untuk yang nomor 11 adalah E ya, gitu teman-teman ya. Kita lanjut yang nomor 12. Di nomor 12 ini lumayan oke kayaknya soalnya nih. Sebuah tanah berbentuk persegi panjang akan dipagari sepanjang bagian utara sudah ditutup oleh tembok pemilik tanah sebelumnya. Kita coba gambar ya persegi panjangnya. Kita gambar, sorry. Oke, gini ya, seadanya aja ya. Kemudian di sebelah mana ya, katanya sebelahnya itu kita
ambil di sini tembok ya, tembok tetangga ya. Tembok tetangga. Otomatis nanti berarti yang di sini yang 300.000 ya, yang sejajar dengan tembok yang tadi. Katanya di bagian sisi yang lainnya menghabiskan 240.000, berarti yang di sini ya. Pada kedua sisi berarti ini 240.000. Jika harga untuk memagari tanah dengan luas maksimum adalah 36.000, beri tanda centang pada kotak yang bernilai benar. Oke, kita mulai dari harga ini dulu ya. Harga untuk luas maksimumnya itu harga keliling untuk luas maksimum, maksudnya gitu ya. Jadi harga untuk memagari kan 360.000. Memagari tanah kan pakai keliling ya. Kita bisa coba hitung ini dulu kali ya. Kita hitung biayanya dulu, yaitu 36.000 itu 36 juta maksudnya. Nah ya, ini kita mau tulis 36 juta juga boleh. Maka 36 juta sama dengan 300.000 ya. Untuk panjangnya cuma satu karena 300.000-nya. Nah untuk yang apa namanya, untuk yang lebarnya kan ada dua nanti kan, jadi 2 dikali 240.000 ya, ini L nya. Maka kalau kita bagi dengan berapa ya, 60.000, maka hasilnya dari 600. Ini jadi 5P ditambah 2 kali 24 ya. Kita bagi 60.000 berarti 24 bagi 6 aja udah 4 ya. 4 dikali 2 8, ini 8L teman-teman ya. Ini bagi 60.000, barangkali teman-teman bingung ya. Oke, kalau udah berarti tinggal kita buat P sama dengan aja, berarti P sama dengannya 600 dikurangi 8L nanti dibagi dengan 5 ya. Nah kemudian kita bisa gunakan luasnya. Rumus luas itu kan untuk persegi panjang itu kan luas sama dengan luas maksimum ya, luas max sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya itu kita ada punya 600 dikurangi 8L dibagi 5 nanti dikali dengan L. L nya kita kali masuk jadi 600 L dikurangi 8L kuadrat per 5, jangan lupa ya. Nah kemudian kalau dilihat dia bentuknya bentuk fungsi kuadrat ya, sehingga kalau mau mencari titik maksimum minimum itu, karena ini maksimum, karena kan dia kurvanya ke bawah, karena menghadap ke bawah otomatis dia punya titik maksimum. Dia bentuk fungsi kuadrat menghadap bawah ya, menghadap bawah, sehingga kita bisa cari nilai dari L untuk puncaknya ya, sumbu simetri dari L nya. Maka rumusnya itu negatif B per 2A itu loh. Maka B nya itu negatif 600 dibagi 5 per A2 dikali negatif 8 dibagi 5 ya. Otomatis 5 nya bisa kita coret, nanti negatif 600 dibagi negatif 16 ya. Kita sederhanakan, jadi kita bagi 8 ya, jadi 75 per 2 ya. Oke, itu LP nya atau titik puncak pada grafik. Kalau di grafik X dan Y jadi XP nya gitu loh, sumbu simetrinya. Nah kalau sudah berarti kita tinggal substitusikan aja sih nilai dari si yang tadi ke L. L itu kan katanya 600 L kan, 600 L. L nya kita ganti jadi 75 per 2 dikurangi 8 L kuadrat, berarti 75 per 2 dikuadratkan per 5, jangan lupa. Tinggal kita hitung teman-teman, 600 dibagi 2 300 ya, yang inilah 600 dibagi 2 jadi 300 dikali 75, dan dikurangi ini 8. Nah kita pangkatkan 2 dulu ya, 75 pangkat 2 tuh 5625 ya, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2 4 dibagi 5, jadi nanti 300 kali berapa, 75 tuh 2 500 ya,
Kemudian ini bisa kita hitung jadi 8 bagi 4 tuh 2 dikali 5, 6, 25 tuh 112, 50. Kita bagi dengan 5, jangan lupa ini kan kalau kita kurangin kan sama ya, 112, 50 dibagi 5 nilainya sama dengan 22, 50 gitu teman-teman ya. Sehingga kalau kita cek luas itu kan sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya udah dapat 2250, panjangnya belum ada, lebarnya udah ada. Lebarnya itu di angka berapa tadi itu? 75/2 ya. Ya, ini lebarnya di 75/2. Otomatis P-nya akan sama dengan 2250 dibagi 75 sama dengan 60. Maka pernyataan yang pertama itu betul. Kemudian katanya panjang pagar yang tidak berimpit dengan tembok tersebut adalah 37,5. 37,5 berarti L ya. L itu sama dengan 75 bagi 2 itu sama dengan 37,5. Ini juga betul teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, luas tanah tersebut lebih dari 2450. Ini salah karena luasnya cuma 2250. Biaya pagar bagian selatan maksimal 18 juta. Berarti untuk bagian ketiga itu berarti kita cari ya. Untuk nyari yang ketiga itu berarti kita kali. Yang selatan tuh berarti yang ini ya 60 ya. Berarti 60 dikali berapa ini? Biayanya. Dikali ini ya 300.000 ya. Dikali 300.000. Maka sama dengan 18 juta ya, bener ya. Maka ini juga betul. Kemudian yang keempat, biaya tembok bagian barat dan timur maksimal 9 juta. Maksimal ya, berarti yang L tuh 75/2 ya tadi ya. Kan ada 2 ya, 2 dikali 75/2 itu sama dengan 75. Berarti nanti 75-nya dikali dengan 300.000. 240 karena kan di yang bagian barat dan timur kan 240.000. Oke ya. Maka nilainya sama dengan 18 juta juga ya. Maka pernyataan yang keempat itu salah, sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di 1, 3, dan 4 teman-teman ya untuk nomor 12. Kita lanjut nomor terakhir di pertemuan hari ini, yaitu nomor 13. Diketahui fx sama dengan 2x-1 per x plus 1 jika x kurang dari negatif 1, 3x plus 1 jika negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, x kuadrat min 4 jika x-nya lebih dari 2. Oke, ini soal gampang teman-teman, berarti kita cek dulu masing-masing. Yang pertama, kita cari untuk yang f negatif 2 dulu. Negatif 2 itu berarti dia kurang dari negatif 1, maka kita pakai yang pertama yang atas, 2 dikali negatif 1 dikurang 1 dibagi negatif 2 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan negatif 2 dikurangi 1 dibagi negatif 1, yaitu negatif 3 dibagi negatif 1, yaitu 3 ya. Wait, ada yang salah nggak? Ini salah teman-teman, harusnya substitusinya 2 ya. Berarti di sini sorry, ada yang salah, sorry. Nih berarti negatif 2, ini berarti negatif 4 kurang 1, negatif 5 dibagi negatif 1 sama dengan 5 ya. Nah kemudian f negatif 1, berarti f negatif 1 sama dengan, kalau f-nya negatif 1 maka pakai yang kedua, berarti kita 3 dikali negatif 1 ditambah 1. Maka negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Kemudian kalau f2 itu berarti x-nya masih pakai yang ini ya, f-nya sama dengan 2 soalnya x-nya. Maka 3 dikali 2 tambah 1 yaitu 7. Kalau f3 berarti lebih dari 2, pakai yang bawah ya, berarti nanti 3 pangkat 2 dikurangi 4, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita manfaatkan informasi yang ada, kemudian substitusi aja, f negatif 2 ditambah f negatif 1 dikurangi 3 f2 ditambah 4 f3 gitu ya. Kan kita udah ngitung semua, f negatif 2 kan 5 ditambah f negatif 1 nya negatif 2 dikurangi 3 f2 nya itu 7 ditambah 4 dikali f3 yaitu 5. Maka 5
dikurangi 3 dikurangi 21 ditambah 20. Maka 5 kurangi 3, 2, negatif 20. Kok 3? Bentar, ini harusnya negatif 2 ya. Tuh. Maka 5 kurangi 2 itu 3. Kemudian negatif 21 tambah 20 itu negatif 1. Maka 3 kurangi 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya yang D ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman terus semangat dan tidak ada bosannya untuk terus berjuang menggapai mimpian teman-teman untuk bisa kuliah di tempat atau di kampus yang teman-teman inginkan ya. Itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa membagi banyak informasi yang mendalam dan lebih banyak lagi teman-teman yang mendengar ya. Jangan lupa diklik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share, jangan lupa juga komen untuk hal-hal yang teman-teman masih belum paham. Dan terima kasih. Dadah.